Halo teman-teman, apa kabar? Mari kita duduk sejenak dan melihat ke depan, ke tahun 2026. Banyak dari kita yang mulai gelisah. Usaha apa ya yang nggak bakal mati di tengah gempuran teknologi? Atau saya mau buka bisnis tapi takut keteteran sama AI. Wah, hati-hati. Tahun 2026 bukan lagi soal siapa yang kerja paling keras, tapi siapa yang paling tepat memilih jalannya. Banyak orang yang mengira buka bisnis itu ya tinggal sewa ruko, stok barang, dan jual. Kalau mindset kalian masih seperti ini di tahun 2026, dampaknya bisa fatal. Kalian bisa saja kelelahan mengejar biaya operasional, sementara omset tergerus oleh platform digital yang jauh lebih efisien. Hari ini, kita akan bedah peluang usaha apa saja yang potensial di 2026. Tujuannya agar kalian tahu kapan harus bergerak manual dan kapan harus meluncur otomatis. Perbedaan mendasar, penjual air di gelas versus pemilik sumur bor. Agar gampang dipahami, bayangkan ini. 1. Bisnis konvensional itu seperti menjual air di gelas. Kamu beli air galon, kamu tuang ke gelas plastik, kamu jual satu persatu ke pembeli. Kalau kamu berhenti tuang, uang berhenti mengalir. Usahanya bergantung pada tenaga kakimu. Capek kan? Ini adalah model bisnis linear. Sekali kerja, sekali bayar. Di tahun 2026, model ini akan sangat berat karena biaya operasional seperti sewa, listrik, dan gaji karyawan akan semakin mahal. Hari ini, kita akan bedah peluang usaha apa saja yang potensial di 2026. Tujuannya agar kalian tahu kapan harus bergerak manual dan kapan harus meluncur otomatis. Intinya, bisnis lama, kamu digaji oleh waktu dan usaha fisik. Bisnis 2026, kamu digaji oleh solusi, data, dan sistem. Peluang 1. Jasa pijat otak dan emosi, wellness industry. Di tahun 2026, teknologi semakin canggih, tapi justru karena itu, manusia semakin depresi dan cemas. Orang kaya akan banyak, tapi waktu santai sedikit. Dunia menjadi bising sehingga ketenangan jadi barang mewah. Peluang usahanya bukan pada barang fisik, melainkan pada kesehatan mental dan keseimbangan hidup. Contohnya apa? Jasa counseling dan life coaching. Bukan terapis dokter yang sakit jiwa, tapi lebih ke teman curhat profesional yang membantu orang menyusun hidup atau karir yang berantakan. Retreat tidur dan digital detox. Bayangkan penginapan atau villa yang aturan utamanya adalah denda besar kalau tamunya ketahuan bawa HP. Tempat orang melarikan diri dari gadget demi ketenangan, itu akan laku keras. Edukasi parenting generasi alfa. Orang tua bingung banget menghadapi anak yang sejak lahir sudah pegang iPad. Jasa edukasi atau kelas parenting ini akan sangat dicari, karena orang tua takut anaknya kecanduan gadget. Peluang 2. Penerjemah AI untuk UMKM, AI Implementer. Jangan salah paham, di tahun 2026, AI bukan lagi musuh, tapi alat. Masalahnya banyak pebisnis tradisional, tukang bakso, pemilik butik, kontraktor, yang nggak ngerti cara pakai ChatGPT atau Midjourney. Mereka gaptek tapi tahu mereka butuh biar nggak kalah saing. Inilah peluangmu. Kamu nggak perlu jadi programmer jenius yang bikin robot sendiri. Jasa otomatisasi marketing UMKM. Kamu bantu warung makan atau agent properti membuat sistem chatbot WA yang pintar, atau jasa pembuat konten TikTok otomatis dengan AI. Personalized learning. Kamu buat bimbingan belajar yang kurikulumnya disesuaikan real-time oleh AI sesuai kelemahan muridnya. Bimbingan konvensional di mana semua murid diajarkan hal yang sama, mulai ditinggalkan. Orang mau solusi yang spesifik untuk anak mereka. Peluang 3. Ekonomi hijau dan upcycling, sustainable business. Bumi makin panas, orang mulai berasa bersalah kalau pakai plastik, tapi manusia itu maunya enak malas ribet. Peluangnya ada di jalan tengah, jasa servis dan refill produk. Bukan jual sabun batangan baru, tapi bisnis stasiun isi ulang sabun cuci, shampoo atau deterjen ramah lingkungan. Bawa botol sendiri, isi ulang, lebih murah dan nggak sampah. Fashion upcycling. Thrift shop atau baju bekas sudah biasa. Tahun 2026, bisnis modifikasi baju bekas jadi barang high-end yang look like new dan branded akan sangat digemari Gen Z. Ini soal gaya dan kepedulian lingkungan sekaligus. Jebakan pengusaha pemula menuju 2026. Banyak orang melakukan dosa bisnis di masa depan, berdagang barang komoditas tanpa jiwa.
Mau tahun berapapun, kalau kamu buka toko sembako atau jualan case handphone yang generik, persaingannya cuma soal siapa yang lebih murah. Itu perang harga yang melelahkan. Di tahun 2026, orang membeli bukan cuma barangnya, tapi ceritanya atau rasanya. Ada orang yang beli kopi mahal bukan karena kopinya, tapi karena dia suka vibes kedainya yang mendukung produktivitasnya. Jadi, jangan jual komoditas, jual identitas. Mari kita simpulkan. Usaha 2026 bukan soal kerja keras, tapi kerja cerdas memanfaatkan teknologi. Fokus pada 3 sektor, kesehatan mental, integrasi AI untuk UMKM, dan keberlanjutan lingkungan. Jualan pengalaman, orang lupa apa yang kamu beli, tapi orang mengingat bagaimana kamu membuat mereka merasa. Jangan tunggu 2026 tiba, mulailah belajar skill baru hari ini. Jangan jadi penonton saat perubahan terjadi, jadilah sutradaranya. Ingat, pikirkan potensimu. Apakah kamu ingin bisnismu dimakan waktu, atau bisnismu yang melahap waktu demi kebebasanmu? Pilihan di tangan kalian. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat dan inovatif.